Deretan jabatan megah dan besar telah dibangun oleh pemerintah Indonesia. Jom kita saksikan guys, jambatan-jambatan yang hebat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang baru ketemu channel ini, saya mengucapkan kalian selamat bergabung dan saya mendoakan kalian juga semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan kalian bersama keluarga kalian dan juga sentiasa kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, insyaallah pada hari ini kita terus ke Indonesia untuk melihat sendiri jambatan-jambatan yang telah dibina oleh pemerintah Indonesia sejak daripada dahulu sehinggalah yang terkini. Dan selain daripada itu, ada banyak lagi sebenarnya jambatan-jambatan yang terpanjang dan unik di Indonesia ini. Melalui channel ini guys, channel Naratif. Pada yang baru ketemu channel Naratif ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Oke, di dalam channel ini guys, dia memaparkan jambatan-jambatan yang unik di kawasan laut, di kawasan perkampungan, dan macam-macam lagi. Ini yang kita ingin saksikan sebentar lagi. Sebelum itu, untuk pengetahuan kalian juga, di Malaysia hanya ada satu jambatan yang terpanjang, yaitu di Jambatan Pulau Pinang. Di Jambatan Pulau Pinang ini berkepanjangan 24 km. Itu mungkin dikalahkan oleh jambatan baru ya yang di Kota Nusantara ini. Cuma saya kurang pasti panjangnya berapa di Kota Nusantara, jambatan bertol yang dibina oleh Pak Jokowi ya di musim pemerintahan Pak Jokowi. Oke guys, apa judulnya? Judulnya ialah Serius Beneran, RI bakal bangun jembatan terpanjang di dunia. Ini yang kita ingin lihat guys. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita semak videonya. Bakal calon jembatan terpanjang di Indonesia. Wow, bakal calon Indonesia memiliki kandidat jembatan terpanjang, mengalahkan panjang Bismillah. jembatan yang telah ada sebelumnya. Calon jembatan terpanjang di Indonesia ini adalah Jembatan Batam Bintan di Kepulauan Riau yang memiliki panjang total 14,74 km. Proyek jembatan terpanjang di Indonesia ini masuk salah satu dari 8 proyek jalan tol yang siap ditawarkan pada tahun 2022. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna, nilai investasi jembatan Batam Bintan mencapai 14,12 triliun rupiah. Dan sebelum jembatan proyek tersebut, mana saja jembatan yang terpanjang di Indonesia? Berikut deretannya. Jembatan Suramadu. Oke, ini guys, jembatan Suramadu ini dulu dia merupakan jambatan yang paling terpanjang di Indonesia. Kemungkinan dia akan dikalahkan oleh jambatan baru di Kota Nusantara, yaitu jambatan bertol itu. Jadi ini kita tengok berapa panjangnya. Saat ini rekor jembatan terpanjang di Indonesia disematkan pada Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya Madura di Jawa Timur. Jembatan Suramadu juga, yang merupakan singkatan Surabaya Madura, dibangun di atas Selat Madura. Pembangunannya membutuhkan waktu 6 tahun, dimulai tahun 2003 dan rampung tahun 2009. Jembatan Suramadu memiliki panjang sekitar 5.438 meter. Nah, ini panjangnya 5.438 meter dan lebar 30 meter. Lebar 30 meter. Kalau kilometer berapa tuh? Dari jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Selanjutnya Jembatan Pasupati. Jembatan Pasupati berada di bagian utara dan timur Kota Bandung, Jawa Barat. Wah. Jembatan ini melewati ini guys, lain sedikit. Jembatan ini di perkampungan, bawah dia perkampungannya, perkampungan Pasupati. Itu lain sedikit, bukan di bawah laut ataupun sungai ya. Lembah Cikapundung. Jembatan ini memiliki panjang 2.147 meter dan lebar 21,53 meter. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada Juni 2005. Tengok. Jembatan Siak 4. Jembatan Siak 4 memiliki nama resmi Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.
Jembatan ini membentang di atas. Oh, Tengku Agung Sultanah Latifa kata dia. Mungkin ini berketurunan sultan ya di Indonesia. Ini pun Sungai Siak, Kabupaten cantik. Siak, Riau, dengan total panjang 1.196 meter dan lebar 16,95 meter. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada tahun 2007. Jembatan ini memiliki dua menara yang tingginya mencapai 80 meter. Menara ini digunakan. Oh, mungkin yang jembatan ini dengan yang Suramadu tadi itu bukan di bawah pemerintahan Jokowi ya guys. Mungkin di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemungkinan lah ya. Betul kah guys? Digunakan untuk tempat wisata. Oke, kita Dan teruskan. pengunjung pun dapat menyaksikan keindahan Sungai Siak dari menara ini. Jembatan Merah Putih. Oh, ini jembatan Merah Putih. Membentang di atas teluk dalam Pulau Ambon, Maluku. Jembatan Cantik ini memiliki airnya. panjang total 1.140 meter dengan lebar 22,5 meter. Airnya guys. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada tahun cantik. 2016. Jembatan ini terbagi 3 bagian, 2016. yakni sisi utara sepanjang 520 meter, ini Pak Jokowi. sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama 300 meter. Jembatan Merah Putih ini menghubungkan Ambon Utara dengan Ambon Selatan di Kecamatan Teluk Ambon. Jembatan Ambon. Ampera. Oke, jembatan Ampera membentang di seterusnya. atas Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera memiliki panjang Palembang. total 1.117 meter dan lebar 22 meter. Tinggi jembatan. Wow, ini ada jam di atasnya tadi guys, di dekat sebelah sini, di kawasan Menara Merah. Jembatan ini mencapai 11,5 meter di atas permukaan laut dan tinggi menara Unik kan, mencapai unik. 63 meter. Jembatan Ampera dibangun Nah, pada tuh tahun jamnya. 1900. Ini jamnya guys. Jamnya ini hidup kan ya. Memang boleh kita tengok lah kan masa di sini kalau lalu sini. 1962 dan diresmikan pada September 1965. Biaya pembangunan jembatan Kejap guys, di sebelahnya ada macam laluan kereta api ke apa nih? Wow, ini cantik juga. Laluan kereta api ada di sebelah jembatan ini berasal dari harta rampasan Macam. perang Jepang. Adapun jembatan ini menghubungkan daerah seberang Ulu dengan seberang Ilir yang terpisah oleh Sungai Musi. Jembatan Barito. Jembatan Barito memiliki panjang total 1082 meter dan lebar 10,37 meter. Wah, ini lagi cantik. Ini ada flora dan fauna guys, dengan pokok-pokok kehijauan. Nah ini memang kalau lalu sini kan, kalau boleh berhenti sini ambil gambar foto, wih cantik nih dengan pemandangannya yang kehijauan nih. Saya suka hijau-hijau Jembatan ini guys. membentang di atas Sungai Barito, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Secara operasional, jembatan ini diresmikan pada April 1997 oleh Presiden Soeharto. Ketika itu jembatan ini masuk rekor muri sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan Barito berfungsi sebagai penghubung antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jembatan ini pun juga menjadi destinasi wisata di Kabupaten Barito, Kuala, Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan. Jembatan Mahakam Ulu. Jembatan Mahakam Ulu atau Mahulu memiliki panjang total 789 meter dengan lebar 11 meter di Kota Samarinda, Kalimantan. Ini boleh lalu kapal di bawahnya guys. Dan uniknya kebanyakan jembatan yang dibina ini disingkatkan nama itu. Contohnya yang tadinya Mahulu disingkatkan di antara dua penghubung ini kan. Nah, begitu kan guys, macam tadi apa itu Surabaya dan Madura tuh disingkatkan menjadi Sumadu kah? Begitu, Surmadu. Timur. Kebanyakannya begitu Jembatan Mahakam Ulu diresmikan pada Juli 2009. Mahakam Ulu ya, Mahulu lah. Sungai Mahakam yang menghubungkan Kota Samarinda dan Samarinda Seberang. Jembatan Rumpiang. Jembatan memiliki Rumpiang panjang 753 meter, terletak di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh, ini jembatan cantik. ini menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kota Muara Bahat. Secara operasional, jembatan Rumpiang diresmikan pada April 2008. Jembatan ini membentang di atas Sungai Barito. Jembatan Kutai Kartanegara.
Jembatan Kutai Kartanegara 2 memiliki nama resmi Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Jembatan ini memiliki panjang 710 meter. Jembatan ini membentang di atas Sungai Mahakam, Kota Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Secara operasional, Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura ini diresmikan pada tahun 2001. Namun pada 26 November 2011, jembatan ini runtuh dan kemudian dibangun lagi. Alamak. Terakhir, Jembatan Barelang. Oh. Jembatan Barelang memiliki nama resmi Jembatan Tengku Fisabilillah. Barelang memiliki panjang yang total 642 meter. Jembatan ini terletak di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Secara operasional, Jembatan Barelang diresmikan pada tahun 1998. Barelang sendiri berasal dari suku kata awalan Pulu yang terhubung oleh jembatan tersebut. Barelang, yakni Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Namun secara umum jembatan ini menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Dan kini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperjuangkan terwujudnya jembatan Batam Bintan yang menghubungkan antara Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Dua pulau ini terletak di sebelah selatan Singapura dan merupakan pertemuan antara Selat Malaka dan Laut Natuna. Di Pulau dekat Batam Natuna sendiri nih. terdapat Kota Batam dan di Pulau Bintan terdapat Kabupaten Bintan serta Kota Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Kabupaten. Jembatan Batam Bintan merupakan jembatan khusus yang memiliki dua tujuan, yaitu Batam Tanjung Sau dan Tanjung Sau Bintan. Jembatan yang akan dibiayai pemerintah adalah Batam Tanjung Sau, sedangkan Tanjung Sau Bintan akan dibangun oleh investor melalui proses lelang. Jembatan dengan panjang total 14,7 km ini direncanakan memiliki kecepatan hingga 80 km per jam dan akan menjadi jembatan tol yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih serta sepeda motor. Wah, sepeda motor pun boleh ya. Ada laluannya lah kan mungkin sepeda motor tuh. Menarik guys. Oke guys, itu tadi antara jambatan-jambatan, mungkin lebih 10 jambatan yang ada di Indonesia ini. Tetapi tidak heran di Indonesia ini kan, sebab dia ada lebih kurang 17.000 pulau ya guys, 17.000 pulau di Indonesia. Jadi itu memungkinkan jambatan-jambatan itu perlu ada dan dibina untuk menghubungkan setiap pulau itu ke pulau yang lain. Dan kebanyakan jembatan ini mungkin dibina paling banyaknya di zaman pemerintahan Pak Jokowi rasanya. Sebab ada lagi yang belum dimasukkan ke sini, jambatan di Kota Nusantara, yaitu jambatan Bertol, itu pun yang paling terpanjang juga belum ada dalam video ini tadi. Tetapi jambatan yang saya ingat paling panjang tadi itu ya Suramadu ya, Suramadu menghubungkan Surabaya dan Madura. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kalau diikut dari populasi penduduknya pun kita tidak heran kenapa begitu terlampau banyak penduduk di sekitar, contoh di Surabaya ataupun digabungkan dengan Madura itu mungkin dia melebihi negara Malaysia ini. Sebab melalui video sebelum ini yang saya react, Malaysia ini hanya 32 juta ya populasinya, jiwa yang ada di sini itu mungkin menyamai Surabaya dan Madura. Jadi populasi kepadatan penduduk di Indonesia ini membolehkan pembangunan dan jambatan-jambatan ini dibina untuk menghubungkan setiap pulau-pulau itu untuk ekonomi itu dia akan berkembang bila ada perhubungan jalan raya ataupun jambatan dibina. Jadi di musim pemerintahan Pak Jokowi ini ya, kepada yang rakyat Indonesia yang berada di desa-desa di kampung-kampung ini seharusnya berbangga ya dengan pemerintahan Pak Jokowi ini. Dia menyediakan banyak infrastruktur, terutamanya jambatan untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini akan menyebabkan ekonomi di kawasan itu meningkat dan peluang pekerjaan ataupun produk hasil daripada pertanian, contohnya kelapa sawit ataupun getah ataupun lain-lain boleh dibawa terus melalui jalan darat apabila ada jembatan ini guys.
Saya teringin melihat tadi kalau ada ditayangkan jambatan bertol di kota ibu negeri baru Indonesia di Kalimantan itu, tapi tidak ada pula di dalam video ini. Mungkin itu yang paling terpanjang guys, mungkin itu yang paling terpanjang setakat ini, dan mungkin itu terpanjang di Asia Tenggara juga. Yang saya tahu di Malaysia ini, di jambatan Pulau Pinang itu kepanjangannya 24 km ya. Kalau rasa-rasanya di kota Nusantara itu mungkin lebih daripada itu, mungkin 30 km ataupun lebih lagi. Mungkin itu akan menjadi sejarah dalam pemerintahan Pak Jokowi. Ini menjadi jambatan yang paling terpanjang di Asia Tenggara ini guys. Jadi syukur alhamdulillah Indonesia dan Malaysia ini sama-sama bantu-membantu dalam meningkatkan ekonomi, dan Indonesia juga sebenarnya populasi penduduk dan size ekonominya itu ranking paling di atas di ASEAN ini ya, mengikut data yang dikeluarkannya. Untuk size ekonomi itu Indonesia yang paling teratas, manakala Malaysia itu di tangga kelima, dan Malaysia itu populasinya 32 juta, itu menyamai hanya mungkin Surabaya dan juga Madura itu tadi. Provinsi di sesuatu daerah di Indonesia ini akan menyamai negara Malaysia itu guys. Jadi mungkin itu sebab ekonomi size-nya lebih besar ya. Saya ingin belajar satu di Indonesia ini. Kalau di Malaysia ini contoh negara, kemudian pergi negeri, daripada negeri itu pergi daerah, daerah itu pergi kampung, dan di desa. Kalau di sebutan di Indonesia itu guys, apa tadi? Ada kabupaten, kecamatan, apa lagi? Itu mewakili daerah atau desa kampung. Nah itu saya mau tahu juga guys, sebab saya dengar tapi saya kurang pasti. Kabupaten itu mungkin daerah ya, daerah atau kampung, dan kecamatan itu mungkin lebih bawah lagi daripada itu ya. Nanti kalian komentar di bawah guys, bagi info terkait dengan nama-nama kabupaten, kecamatan dan sebagainya yang ada di Indonesia ini. Oke guys, saya ingat di situ saja video untuk pada kali ini. Jika kalian punya pandangan, pendapat terkait dengan jambatan-jambatan yang ada yang tidak tersenar di sini, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum, bye bye.